Selamat pagi, Prof. Dai, dan yang saya hormati, dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helena Salakarina, mahasiswa Teknik Kapal Universitas Indonesia dengan PN 2406432255, dan saya dari kelas Metode Numerik 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan materi dari bab 4 dari buku Divide mengenai penerapan simulasi teknik yang berlandaskan kesadaran mendalam. Dan sebelum kita masuk ke softwarenya, di mana di sini saya akan menggunakan software CFD. Sebelum kita masuk ke software, kita masuk ke tahap pertama dari Divide lebih dahulu, yaitu Deep Awareness of I, di mana saya di sini harus sadar sepenuhnya bahwa keberadaan saya di sini itu sebagai hamba Tuhan yang diberikan akal untuk mempelajari hukum alamnya. Dan jadi simulasi ini bukan sekedar angka saja, tetapi merupakan sarana atau jendela untuk mengenali kebesaran dari Sang Pencipta melalui fenomena di sini, yaitu fenomena perpindahan tanah. Oke. Kita mungkin akan langsung ke tutorial penggunaan dari software CFD Soft. Jadi ini memang tampilan awal dari CFD Soft. Namun untuk pertama kali download itu misal kita ya sebentar. Oke, di sini contohnya saya sudah berhasil untuk download file zip yang diberikan oleh Prof. Dai. Lalu saya ekstrak filenya sehingga kita dapat folder ini. Lalu kita buka. Nah, sebelum mengekstrak itu sebelumnya alangkah lebih baik kalau kita matikan dulu eh, virus and protection, di mana itu adanya di settings. Lalu kita masuk ke virus and protection, lalu kita matikan terlebih dahulu untuk real time protectionnya. Lalu setelah sudah off itu kita bisa ekstrak dan kita sudah bisa buka filenya. Karena memang CFD-Soft ini pakai eh, kode atau pemrograman yang lama, jadi kalau di Windows yang baru itu akan terdeteksi sebagai virus and threat. Jadi kita matikan dulu. Setelah itu, setelah kita bisa buka, kita masuk ke yang ini, folder ini, lalu ke NTX 86, dan kita sudah bisa akses untuk aplikasinya. Kita klik dua kali ini, lalu ya akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu kita ke untuk tutorialnya. Oke, untuk langkah pertama simulasinya, saya akan melakukan alokasi memori terlebih dahulu. Oke, kalian di sini udah sesuai sama yang saya inginkan, yaitu jumlah sel maksimumnya 15.000 dan jumlah sel maksimum dalam satu arahnya 500. Maka saya akan klik ya. Lalu kita ke input lagi, terus domain, dan di sini saya akan atur jumlah sel I-nya jadi 12 dan jumlah sel J-nya juga 12. Lalu pakai, lalu tutup. Dan selanjutnya kita ke eh, model, lalu ke tindak panas. Nah, klik yang hitung temperatur, lalu pakai, ya kalau sudah kesimpan maka tutup. Ini kita input lagi, lalu pencet cancel, dan klik tayang. Oke, selanjutnya kita akan blok sel yang ada di tengah. Dan ini akan dipakai untuk sebentar, untuk wall 2. Jadi kita rubah ini jadi wall 2. Lalu pakai. Dan selanjutnya kita
untuk wall 3 di sini sampai sini. Ini adalah wall 3 pakai tadi mesin sini itu adalah wall 4 lalu pakai dan kita bisa tutup dan juga bisa kita tutup window untuk dari misalnya. Oke, selanjutnya kita ke input lagi, terus kita ke KS atau kondisi sempadan dan kita setting untuk levelnya. Untuk wall pertama itu wallpaper wall aja dan kita set iya 273 273 Kelvin udah sesuai jadi kita pakai. Gitu. Lalu untuk wall 2 itu conducting wall kita set jadi temperaturnya sorry maksud saya konduktivitas thermalnya jadi 16,2 buat per Kelvin. Pakai tutup kita ke wall 3 terus set dia wall biasa dengan temperaturnya 37 Kelvin. Oke, lalu kita ke wall 4 yang kita set dia wall biasa juga dengan temperatur 353 Kelvin. Oke, pakai dan kita tutup. Terus kita set ini. Maaf, tadi udah kita set tuh. Dari tutup. Semuanya ini udah sesuai, jadi kita tutup aja. Dan sekarang kita ke bagian selanjutnya yaitu ke plot. Terus ke residu. Bentar. Kita centang yang plot karena kita emang butuh hasil dari plot. Jadi kita mau munculkan plot. Lalu karena kita di sini hanya mau hasil yang berkaitan dengan temperatur, maka untuk yang selain entalpi itu akan kita unchecklist, jadinya kita klik sekali caranya sama yang entalpi aja. Oke, seperti biasa pakai terus tutup. Oke, sekarang kita ke langkah selanjutnya yaitu melakukan iterasi perhitungan. Yang pertama kita klik olah, lalu iterasi. Ya, jumlah iterasi yang kita mau itu adalah di sini saya maunya 1000. Kita melakukan 1000 iterasi. Lalu klik iterasi. Ya, di sini melakukan iterasi. Dimana memang kalau dalam metode numerik itu dia melakukan beberapa beberapa sekian kali percobaan atau sekian kali iterasi. Oke, ini sudah. Kalau kita bisa tutup juga. Dan untuk menampilkan grafik entalpi residunya, klik em, kita klik plot, lalu XY plot, XY plot. Em, Lalu untuk fungsi sumbu y-nya jadi temperatur dan garis sapu posisinya juga jadi 10. Lalu kita klik plot.
Oke, di sini kita mendapatkan hasil bahwa di kiri dan kanan itu dia simetris ya. Jadi ini merupakan grafik two dimensional heat transfer pada batang. Mana di sini menunjukkan grafik tanpa apa. Ya, selanjutnya, mohon maaf sebelumnya, tadi ternyata saya ada salah satu eh, setting yang belum benar, yaitu untuk garis sapu arahnya itu harusnya saya tadinya kan masih di I, harusnya itu garis sapunya J, lalu kita klik plot dan grafik yang dihasilkan seperti ini, dan grafik ini baru grafik yang sesuai. Kalau tadi sebelumnya kan dia ke bawah gitu ya. Jadi dia memang seharusnya naik, dan dia sama kayak tadi tetap simetri, namun dia naik lalu ketika mendekati puncak, itu sudah mulai puncak, itu lebih stabil lalu dia turun lagi. Ya, ini merupakan grafik entalpi residu, di mana ini adalah grafik two dimensional heat transfer pada batang, di mana khususnya ini grafik temperatur seperti itu. Sekarang kita ke bagaimana kalau kita mau menampilkan kontur dari hasil simulasi kita. Jadi pertama kita klik hasil, lalu kontur, dan di sini untuk opsinya kita pilih juga yang penuh. Lalu kita ke kontur untuk pilih yang temperatur, karena kita kan memang tadi mau yang untuk temperatur. Lalu sudah kita klik hitung dan tayang. Bentar. Di sini sudah muncul, jadi bisa dilihat kalau di daerah yang samping sini itu ada samping sini dan samping sini itu berwarna biru, yang menunjukkan daerah sini di dua ini itu cukup sejuk. Bisa dilihat di sini temperaturnya ke makin biru itu makin sejuk. Lalu untuk bagian atas dan bawah itu dia adalah bagian yang panas. Terutama di sini yang merah itu yang bawah kan daripada yang atas. Ini karena memang sesuai tadi kita kan memang settingnya wall 3 itu dia paling panas yaitu 373 Kelvin. Yang dimana ini sesuai ya kalau kita lihat di yang eh, di sini itu 373 Kelvin. Ini menunjukkan bahwa di daerah sini itu dia temperaturnya segitu. Baik, sepertinya sekian dari saya. Terima kasih. Semoga pembahasan saya hari ini bisa bermanfaat dan membawa kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak, Prof. Dai. Sekian dari saya. Terima kasih.